there's faith in my world, it comes back to your teachings and all your words. From your life I have learned to be patient and caring at every. Kali ini kita akan membahas tentang materi dimensi 3. Materi yang akan kita bahas ada jarak dalam ruang, sudut dalam ruang, irisan bidang di dalam ruang. Ada contoh soal yang akan kita bahas nanti. Kemudian ada latihan soal, latihan tentang jarak, latihan tentang sudut, dan latihan tentang irisan bidang. Jarak dalam ruang. Definisi jarak. Jarak antara dua buah bangun adalah panjang ruas garis penghubung terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun tersebut. Ini bangun G1 dan ini bangun G2. Maka jarak antara G1 dan G2 adalah jarak terpendek, yang kita ambil jarak yang paling pendek, yaitu jarak A ke B. Jadi jarak terpendek antara G1 dan G2 adalah panjang garis AB. Kemudian jarak antara dua buah titik. Jarak antara titik P dan titik Q adalah panjang ruas garis PQ. Jarak antara titik P dan Q adalah panjang ruas garis PQ. Jarak antara titik dan garis. Titik P, kemudian ada garis G, maka jarak antara titik P dan ruas garis G itu adalah yang ini, proyeksi titik P pada garis G. Dia akan membentuk sudut siku-siku. Jadi jarak antara titik P dengan garis G adalah P1. Kemudian ada jarak antara titik dan bidang. Ini titik P, kemudian ada bidang K. Jarak antara titik P dengan bidang K adalah panjang proyeksi titik P pada bidang K tersebut. Sama, dia juga membentuk sudut 90 derajat, tegak lurus. Jarak antara garis dan bidang yang sejajar. Ada garis G, kemudian bidang K. Jarak antara garis G dengan bidang K adalah, kita tarik garis sejajar dengan garis G pada bidang, garis G aksen ini terletak pada bidang K, maka jarak antara garis dengan bidang tersebut adalah yang ini. Dia juga membentuk sudut siku-siku, tegak lurus. Tegak lurus. Jarak antara dua bidang yang sejajar. Ada dua buah bidang yang sejajar, bidang K dan bidang L.
bidang K sejajar dengan bidang L. Maka jarak antara dua buah bidang sejajar, titik A pada bidang K, kita tarik proyeksinya ke bidang L, kita dapatkan titik A aksen. Itu jaraknya, A aksen. Titik B pada bidang L, kita tarik proyeksinya ke atas, tegak lurus. Ini titiknya. Ini jaraknya. Jarak antara dua buah bidang yang sejajar adalah A aksen dan B aksen. Sudut antara dua buah garis. Ini bidang V, bidang H, kemudian ada garis AB, garis A terletak pada bidang V, kemudian garis B terletak pada bidang H. Maka besar sudutnya adalah perpotongan garis tersebut. Kita ambil garis yang sejajar dengan garis A, sehingga dia berpotongan pada perpotongannya di sini, perpotongan bidang itu. Inilah besar sudut antara dua buah garis. Sudut antara garis dan bidang. Bidang H, ada bidang H. Garis G dikatakan tegak lurus pada bidang H jika garis G tegak lurus pada semua bidang. Garis G tegak lurus. A1 tegak lurus terhadap garis A1, tegak lurus terhadap garis A2, dan tegak lurus terhadap garis A3. Tegak lurus terhadap semua bidang. Sudut antara garis dan bidang. Besar sudut antara garis A, ini garis A, dan ini bidang H. Garis A itu tidak lurus pada H. Jadi kita ambil garis A aksen. Ada titiknya di sini. Garis A itu memotong pada titik A di bidang H. Nah, ini besar sudutnya. Besar sudut antara garis dan bidang. Sudut antara dua buah bidang yang berpotongan. Ada bidang V, ada bidang W. Kemudian dipotong oleh sebuah bidang K. Maka besar sudutnya T, Q, P, P. Nah, ini besar sudutnya. Ini besar sudut antara dua buah bidang yang berpotongan. Besar sudutnya. Sudut alfa. Ini ada contoh soal yang bisa dikerjakan. Lukislah bidang yang melalui titik P dan sejajar bidang P, B, C.
Inilah lukisan bidang yang melalui titik P dan sejajar dengan bidang TBC. Lukislah bidang yang melalui titik H, P, dan K. Kita coba melukiskan bidangnya. Ini dia bidang yang melalui titik H, titik P, dan titik K setelah kita lukis. Anda bisa mengerjakan latihan soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, dan soal nomor 4. Ini tentang materi sudut, ada latihannya. Sudut, ini tentang sudut. Soal nomor 2, sudut yang dibentuk oleh garis AE dan ED. Ini soal nomor 4. Lukisan bidang. Soal nomor 1. Soal nomor 2. Soal nomor 3. Nah, demikianlah soal pada dimensi 3. Anda bisa pahami dan coba untuk mempelajarinya sendiri.